teman-teman yang baru belajar menggambar ya. Nah, ini jangan sampai gambar kayak gini ya teman-teman ya, ini salah ya. Nah, jadi meskipun menggambar itu bebas ya, tetapi ada rumus yang harus kalian pahami untuk sandaran agar proporsi gambar kalian lebih tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kemarin kita udah bagaimana belajar menggambar anatomi tubuh. Nah, sekarang kita akan menggambar proporsi wajah laki-laki dan perempuan. Nah, pertama kita akan membedakan dulu ini gimana nih bedanya gambar laki-laki dan perempuan. Nah, secara singkat ya, perbedaan dalam menggambar laki-laki dan perempuan ya, kurva ya, tarikan garis pada wajah perempuan itu relatif lebih smooth dan halus ya, nggak patah-patah seperti laki-laki. Nah, jadi kalau misalkan perempuan itu tarikan garisnya terutama pada rahangnya, telinganya, lekuk semua objek pada wajahnya, termasuk nanti saat menggambarkan bagian tubuhnya itu lebih smooth tarikannya, lebih halus, lebih lembut. Nah, kalau laki-laki lebih patah, lebih menyudut ya, lebih lebih tegas tarikannya. Nah, kurang lebih seperti itu cara mudah membedakan bagaimana cara menggambarkan laki-laki dan perempuan. Nah, adapun komponen pada gambar wajah yang pertama adalah mata ya. Nah, di sini teman-teman akan saya ajarkan dulu secara singkat bagaimana menggambar mata. Ini harus benar-benar hati-hati nih. Nah, ini simpelnya mata itu pertama ada alis ya, ada alis di sini. Ada alis. Nah, saya akan memberikan contoh dulu bagaimana menggambar alis. Arsiran untuk memberikan kesan natural. Nah, mata itu ibaratnya bentuknya seperti daun ya teman-teman ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Biasanya yang bagian atas relatif lebih tebal daripada bagian bawahnya, karena di bagian kelopak mata atas terdapat bulu mata. Detail kita bisa menambahkan bagian sedikit benjolan di sini ya, seperti di bagian sudut mata. Oke. Nah, kebanyakan, ini yang saya maksud harus hati-hati. Kebanyakan yang pertama baru menggambar pasti menggambar mata itu posisi kulitnya langsung di sini ya. Padahal ini salah ya. Karena mata itu sedikit bagiannya tertutup oleh bagian kelopak mata yang ada di atas ya, kelopak mata yang ada di atas. Kemudian sederhananya ada bagian ini ya yang menjadi tempat cahaya masuk ke bagian mata. Kemudian mata itu juga muncul bayangan ya di sini ya, karena bagian atas ada kelopak mata, jadi ada bayangan. Misalkan mata itu bentuk warna dasarnya hitam, di sini saya buat agak kelabu ya untuk memberikan kesan gradasi. Kemudian ada pantulan cahaya dari mata. Ya, simpelnya seperti ini. Ada dua pantulan cahaya dari mata. Nah, oke, jadi ini versi sederhana dalam menggambar mata ya. Nah, kalau teman-teman ingin memperdetail ya, silahkan sering-sering mengamati karya populer seperti lukisan, seperti ilustrasi, seperti karakter pada animasi ya. Kita berlatih dulu gambar semi realis, baru nanti setelah kita terbiasa dengan semi realis, kita menggunakan berbagai style seperti kartun, seperti gambar-gambar distortif, atau kita bahkan bisa menciptakan gaya gambar kita sendiri. It's okay. Nah, langkah pertama kita belajar semi realis dulu. Nah,
ini per detail, sering-seringlah mengamati. Nah ini alisnya lebih detail. Nah ini tadi contoh gambar mata laki-laki. Nah ini kalau perempuan relatif bulu matanya lebih lentik dan lebih panjang ya. Nah ini versi detail gradasi yang ada pada mata ya. Ada tempat lensa mata, ada bayangan mata, kemudian ada pantulan mata. Kurang lebih inilah komponen mata ya. Dan mata juga adalah komponen yang ada di wajah manusia, ya, termasuk penting ya. Kemudian teman-teman ya, jadi untuk shadingnya akan saya ajarkan nanti di materi khusus bagaimana membuat digital coloring dan digital painting. Tunggu aja, ikuti terus materinya. Kemudian ini dari tampak samping ya teman-teman ya. Jadi semua materi yang saya sampaikan ini dari buku ajar karya saya, judulnya Gambar Bentuk, cara mudah menggambar. Teman-teman bisa daripada mungkin beberapa orang sekarang malas membeli buku ya, jadi teman-teman tanpa harus baca buku, mengikuti konten saya akan saya jelaskan secara detail. Kemudian elemen kedua yang terpenting pada bagian wajah yaitu adalah hidung. Nah, hidung ini macam-macam ya bentuknya ya teman-teman ya. Teman-teman untuk versi detailnya kurang lebih hidung seperti ini ya. Kemudian ada juga bagian bibir. Ini bagian detailnya seperti ini. Adapun telinga ya, teman-teman sering mengamati dan menggambarkan. Nah, setelah ini saya akan menggambarkan bagaimana saat semua komponen ini tergabung dalam suatu proporsi yang benar ya. Ini. Pertama-tama kita membuat lingkaran dulu ya. Membuat gambar lingkaran dulu. Oke, langsung saya kasih contoh aja ya. Ini hasil contoh saya, karya gambar saya. Kemudian kita tarik lingkaran itu menjadi dengan garis ya. Kita tarik garis bagi dua, kurang lebih panjangnya seperti ini. Kemudian kita tambahkan kurva ya, tambahkan kurva di sini yang nanti bakal jadi tempat mata ya. Kemudian kita tambahkan rahang. Tambahkan rahang di sini. Yang sebelumnya seperti ini kita tambahkan rahang. Nah, teman-teman, saya kasih rahasia ya. Jadi berbagai bentuk variasi yang ada pada wajah yang kita gambar, berbagai variasi bentuk wajah manusia itu ya. Salah satu yang paling membuat ragam berbagai jenis wajah adalah bentuk rahang. Jadi rahanglah salah satu yang sangat berperan ya dalam membuat variasi bentuk wajah yang beragam. Nah, jadi teman-teman kalau ingin bikin wajah yang beragam, nah ini salah satu kunci utamanya kalian bentuk variasi bentuk rahang yang berbeda ya. Seringlah mengamati, perhatikan wajah-wajah teman sekitar kalian ya, atau dari foto, dari karakter, wajah-wajah artis, perhatikan berbagai bentuk rahangnya ya, pasti akan sangat bervariasi. Kemudian nah ini beberapa alternatif rahang ya, ada yang seperti ini, dan ini lebih bagian dagunya lebih kotak ya. Nah, ini bisa menjadi referensi teman-teman ya. Saya akan memilih dagu yang kotak, jadi biar nggak mainstream ya. Kebanyakan teman-teman terutama yang suka anime dagunya lancip ya. Nah, sekarang kita bikin yang kotak. Nah, kemudian sketsanya jangan kita hapus dulu ya. Nah, jadi tempat bagian kurva tadi ya, yang memotong bagian rahang ini menjadi tempat telinga ya. Jadi tempat telinga. Nah, di sini teman-teman, tempat telinga. Kita gambar telinganya. Kemudian pada bagian ini menjadi tempat mata ya, tempat untuk menggambar mata. Oke, matanya simpel aja. Kemudian pada bagian garis ini sampai kurang lebih titik yang ada di sini ya, titik di sini ya, ini tempat dari hidung. Perkirakan aja. Jadi semua sketsa ini sifatnya adalah mempermudah ya, bukan untuk membelenggu kreativitas kita, tetapi untuk mempermudah letak dari mata dan hidung dan semua komponen yang ada pada wajah. Nah, hidung letaknya di sini. Kemudian yang terakhir ya, di sini ada bagian bibir. Nah, jadi ini kurang lebih cara membuat wajah yang
baik dan benar ya proporsinya ya. Jangan sampai teman-teman bikin bikin wajah jangan sampai kayak gini nih ya. Kebanyakan orang kalau gambar wajah misalkan gini ya. Jangan sampai teman-teman menggambarkan wajah, alisnya di sini ya, matanya gini. Ini sering ya teman-teman ya, saya lihat teman-teman yang baru belajar menggambar ya. Nah ini jangan sampai gambar kayak gini ya teman-teman ya, ini salah ya. Nah jadi meskipun menggambar itu bebas ya, tetapi ada rumus yang harus kalian pahami untuk sandaran agar proporsi gambar kalian lebih tepat. Nah ini yang harus dipahami nih ya. Jangan berkali-kali saya nggak bosan menyampaikan bahwa menggambar itu memang bagian dari seni ya, tapi seni nggak semuanya abstrak ya. Ada beberapa seni yang memang ada panduannya, ada rumusnya, dan ada standar-standarnya gitu ya. Jadi jangan sampai gambar kayak gini. Oke. Kemudian langkah selanjutnya ya, setelah kita selesai menggambarkan ini, nah kita bisa tambahkan rambut teman-teman. Nah rambut itu letaknya di mana? Nah pangkalnya di sini ya. Nah, jadi ini pangkalnya nih, kurang lebih pangkalnya di sini ya, dari bagian agak tengah telinga ini ya, bagian jambang. Ya, di sini ada bagian batas rambut dan dahi. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita bisa memvariasikan berbagai style rambutnya ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan hasilnya kalau sketsa kita hapus, akhirnya jadi proporsi wajah yang seperti ini. Jadi lebih proporsional ya. Jadi lebih enak dilihat ya wajahnya ya. Baik, saya ulangi teman-teman. Cara membuat wajah yang baik dan benar. Ya, kita gambar lingkaran dulu. Ini lingkaran dulu. Kemudian kita tarik garis bagi dua lingkarannya. Kemudian kita tambahkan kurva, kita tambahkan rahang, kemudian kita tambahkan telinga, batas dari kurva dan bagian rahang ini ya menjadi letak telinga. Lihat ya di sini ya, di sini ya. Kemudian ada juga letak mata di bagian ini, ada bagian hidung di sini ya, panjangnya tempat hidung di sini ya, antara ini. Perhatikan pointer saya. Kemudian letak bibir di sini. Oke. Dan kita bisa tambahkan variasi rambut. Nah, jadi begini ya, teman-teman ya. Nah, selebihnya teman-teman bisa langsung praktek ya, bisa langsung praktek bagaimana cara membuat wajah versi kalian sendiri ya. Seringlah praktek. Pertama, idealnya kalian gambar yang semi realis dulu. Kemudian kalian olah gambar kalian sehingga kalian bisa menciptakan style gambar kalian sendiri. Apakah nanti kalian menggunakan gaya kartun atau gaya tetap semi realis tapi versi kalian sendiri? Apakah kalian akan mengembangkan menjadi style comic art atau misalkan menggunakan manhwa atau manga ya, silahkan ya. Atau misalkan kalian menciptakan gaya khas Indonesia cara kalian sendiri, nah silahkan ya. Nah, soal gaya gambar sudah pernah saya bahas di channel saya. Nanti cari aja gaya gambar di channel saya. Apakah Indonesia punya gaya gambar khas? Nah, teman-teman bisa cari tahu di channel saya. Nah, saya rasa itu ya teman-teman ya. Baik, saya simpulkan lagi apa yang kita pelajari hari ini ya. Saya bikin kesimpulan dulu. Jadi pertama kali kita harus benar-benar paham ya perbedaan dari perbedaan dari wajah laki-laki dan perempuan. Cara penggambarannya sederhana ya. Kalau perempuan tarikan garisnya lebih smooth, lebih halus ya, seperti ini ya, lebih smooth, lebih halus tarikannya dalam menggambarkan perempuan, baik rahangnya, hidungnya. Tapi kalau laki-laki ya, beberapa tarikan garisnya khususnya seperti bagian rahang, baik nanti bagian tubuhnya, pundaknya, nah itu relatif lebih tegas dan sedikit menyudut ya, seperti ini ya. Nah ini yang membedakan penggambaran wajah laki-laki dan perempuan.
Kemudian untuk proporsinya ya saya ulang lagi ya, untuk membuat proporsi wajah yang baik dan benar ya, kalau kita langsung menggambarkan seperti ini ya tanpa menggunakan sketsa atau rumusnya, takutnya nanti hasilnya kayak gini teman-teman ya. Nah, makanya ini saya kasih resep rahasianya, tahapannya kurang lebih. Kita tahap pertama membuat lingkaran dulu, kemudian kita tarik garis di sini ya, kemudian kita tambahkan kurva, kita tambahkan rahang, kemudian kita tambahkan telinga hasil dari potongan tadi, kemudian kita tambahkan mata, letaknya ada di sini, kemudian kita tambahkan hidung ya dari hasil potongan tadi, lalu kita tambahkan bibir. Kita bisa tambahkan rambut sesuai dengan selera kita. Oke, jadi deh rapi, enak dilihat ya, lebih proporsional. Baik teman-teman, itu dulu. Begitu juga cara menggambarkan perempuan ya. Silahkan ikuti metodenya ya. Cuma bedanya kalau perempuan tarikan garisnya lebih smooth ya, dan relatif biasanya bulu matanya lebih lentik dan lebih cantik. Nah, di situ untuk mempercantik wajah perempuan tersebut. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya latihan kita. Jadi setelah kita gambar wajah nanti, kita bisa melanjutkan materi selanjutnya seperti membuat anatomi jemari, kemudian anatomi tubuh, bagaimana menggambarkan pose, kemudian bagaimana teman-teman bisa memahami bagaimana apa itu pose dan apa itu gestur, bagaimana mengungkapkan ekspresi dari bahasa tubuh karakter kita, bagaimana kita mewarnai, digital coloring, digital painting ya. Nah, nanti banyak banget materinya. Baik teman-teman, jadi hari ini sampai di sini dulu ya, sampai di sini dulu materi kita. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Jangan lupa di-share, like, komen, subscribe ya, dukung terus channel Ayub Nurmana biar saya makin semangat membuat konten-konten tutorial berkaitan dengan gambar, komik, dan animasi. Ikuti terus karya saya, koleksi terus karya komik-komik Ayub Nurmana. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.